رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتاحه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما من تذكر جيران بذي سلمي ما جزتنا عن جرام بمقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم الجديد العدد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة رسول الله وسلم وقرب بحول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين insyaallah minggir hujan kok daerah Jawa. Bu lanjut. Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Karena Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Beliau Rasul dijadikan contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi dijadikan contoh. Ya po, ya po. Bicara manusiawinya, Rasulullah dengan kita sama-sama manusiawi. Mana buktinya? Rasulullah beludah, kita juga beludah. Benar? Cuman kualitas ludah Rasulullah berbeda dengan ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat, kalau ludah kita rasain diri dah. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Pernah Rasulullah mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang jin. Siapa? Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Hai Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Jawaban Sayyidina Ali luar biasa. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Anak muda yang soleh, jawabannya mantap banget. Beda sama anak muda pintar.
Ali gantiin tempat tidur gue ya, yang mau dibunuh ntar lu. Nah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Beda, oh pinter sama soleh, bener? Berangkat Rasulullah hijrah, ditemani Abu Bakar, keluar rumah, ketahuan sama kafir Quraisy, dipepet terus, dikejar-kejar Nabi, sampai kilometer 50. Tutup deh. Rasulullah mampir di rest area. Mana rest area adalah namanya Buatur. Pas mau masuk, Nabi masuk diomelin, bukan diomelin, dikasih tahu sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Bener banget. Rasulullah nggak masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek, tangannya diantuk kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking tanah rendah. Arab. Aku sih nggak gede. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Diam Sayyidina Abu Bakar, nggak ngomong, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, enggak takut saya. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, saya nggak takut. Tapi kenapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Kenapa? Diantuk kalajengking. Kenapa nggak ngomong? Komen dong. Komen. Sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin bang. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Oh, bikinan bengkak. Sama ludah tapi beda kualitas. Manusiawinya sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan bang, sama. Cuma beda kualitas. Keringatnya Rasulullah bau minyak kasturi, keringat kita. Nah, maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, ngerosot, jatuh langsung tuh. Beda sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana nih, keringatnya dilapin kok. Habis dilapin, Siti Aisyah dicium nih. Makanya empok nih, kalau pengen bakti melaki, gitu. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, lagi sedang-sedangnya tuh. Langsung aja empok tarik sini bang, minyak misik bang. Rasain gua perengus. Nabi luar biasa. Beliau kemuliaan akhlaknya ditulis di rawi. Tadi teman-teman anak hadroh udah baca apa kemuliaannya. Salah satunya hujan udah berhenti, duduk. Ya po, duduk, yang duduk ambil cari posisi yang rada kering. Kalau enggak pakai sendal, dudukin sendal. Ya bu, bu. Nah duduknya udah pergi ke cawang barusan. Bu, bu. Rasulullah kita baca kemuliaannya di rawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip beliau dalam karangan beliau dalam Maulid Barzanji. Apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat tawadhu, rendah hati, gak pernah sombong. Nabi ini kok apaan? Kita ngomong ya kok. Nabi orangnya itu pemalu. Mana buktinya bang? Pernah satu hari Rasulullah naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya kok, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa malu? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Kalau mau diulang-ulang takut butet, timbang betis. Nabi betis
betisnya kelihatan malu. Orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana kan? Motor Mio, motor Wahai, pinggir BKT, kira kenal pot racing kulit ketiup angin itu. Ya Allah, malu kita perempuan suruh tutupin aurat, makanya aurat tutupin aurat. Disuruhnya pakai jilbab itu beda dengan kudungan, beda kok. Yang di atas kepala kita tuh kalau empok itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada perempuan pakai kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi kaosnya masih ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepanjang. Ketutupin kok apem. Bagaimana laki juga menggodain pakaiannya begitu? Laki disalahin bu, laki-laki mau buaya darat. Kita dikata buaya darat bang, padahal dia lubangnya. Nabi bertisyakiatan malu, Nabi bertisyakiatan. Syadidal haya, sangat pemalu. Watawadu, rendah hati, kagak sombong Nabi. Padahal pangkatnya lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelarnya itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Bahkan Rasulullah dosa-dosa yang lalu yang akan datang dihapus, ditipek, digebek, udah gak ada. Rasulullah pangkatnya tinggi, nggak sombong. Kita kadang-kadang aneh di tengah masyarakat pangkat baru jadi bini RT di belakang. Ada gue RT, kesini bukan. Sono RT di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita baru kaya di kita jadi sombong, belagu buat mentang-mentang duit banyak, jalan, kagak nginjek tanah. Itu anak kali. Oh, apa yang mesti kita sombongin dah? Ayo dah pikir dah bang. Ayo dah pikir dah apa yang kita sombongin. Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa kita. Benar? Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dipakai, dikasih sama orang. Baju dipakai sama orang. Apa yang kita sombongin? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta itu cuma titipan kok, bener bang. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Maka disindir sama pengaji Roma Irama dalam lirik lagunya tuh. Bang kalau pernah dengar lagu Setetes Air Hina, bener banget tuh lagu. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Itu judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Di antara lagu dakwanya itu volume ke-12 ada Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan ada Citra Cinta. Saya tahu, saya kan Porsa. Tahu nggak Porsa? Fans of Roma and Soneta. Apa yang kita sombongin? Bener Pok? Ya, Nabi aja pangkat tinggi nggak sombong. Anggota tubuh kita Pok yang paling terhormat kepala nih. Nih kepala paling terhormat bang. Dalam tubuh kita anggota tubuh paling terhormat kepala.
Orang bercanda kepala kita dikeplak, marah. Bercanda yang bener lu jangan main palak, bener bu? Kepala kita terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Ya iya, kepala anggota tubuh yang terhormat. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang tanah rendah KTP-nya gambar dengkul. Ada. Kepala kita, anggota tubuh paling terhormat ketika sujud dalam sholat, luar biasa kok. Lihat lagi sujud, bayangin lagi sujud, kepala kita ini sama rendahnya dengan kaki, bahkan dalam sholat tinggian pantat daripada kepala, lagi sujud. Kita tahu isinya pantat apaan sih? Benar kan bang? Masya Allah, apa yang kita sombongin? Nabi nggak sombong. Dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bu, lagi weekend, berdua-duaan dengan Siti Aisyah, lagi gandengan tangan mesra. Ada orang kafir lewat ngatain sebenarnya. Kalau kata dia beri salam, padahal enggak. Kalau kita kan beri salam, assalamualaikum. Orang kafir lain, asyammu alaika. Asyammu alaika. Syammu artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin, mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh sama Siti Aisyah manusia. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus dilanat, ya adab lu. Tuh perempuan bang, saya tahu aja tuh, dikasih satu ngulangin 3. Kebanyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa'alaika, assalamualaikum ya Muhammad. Wa'alaika, mampus lu Muhammad. Lu juga. Itu artinya Nabi gak marah. Nabi gak marah. Bener kan? Akhlaknya luar biasa. Mau ke masjid diludahin, kan tahu sendiri ceritanya. Dari gang di atas rumah cok, lihat di atas jongkok diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi Rasulullah. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bang, kok gak ada. Nabi petang-petang di pinggiran gang masjid. Bingung Rasulullah. Sahabat negor, ya Rasul, dari siapa ya? Enggak ada siapa-siapa, cuma saya lagi heran. Biasanya lewat sini udah ada langganan. Oh sekarang langganan saya nggak ada. Dan langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang meludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin meriang gugut. Buru-buru Nabi kemana? Pulang Rasulullah, ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Luar biasa, nggak nemu yang model begini kok. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kurung, lagi rinti. Rinti aja dia habis vaksin kan. Nah, Sinovac agak siang. Demam. Oh, Nabi beri salam. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pasti kata langganan kaget bang. Nabi masuk, yang sakit langsung duduk di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapkan? Shadaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya, padahal teman koalisi saya banyak. Nggak ada yang nemuin. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Luar biasa, masuk Islam banget Nabi itu. Kalau model saya digituin, diludahin, wah kemana juga saya peleter. Enak aja lu main ludahin gua. Dia apa motifnya lu ludahin gua. Nabi mah nggak marah, dikatain, diludahin, nggak marah. Adab akhlaknya luar biasa, nggak balas. Masih mendingan diludahin, masih mendingan dikatain. Lagi ceramah bang,
Karena ada ceritanya, ceramah di Taif, Rasulullah dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit, bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia, keningnya berdarah, marah enggak, yang marah malaikat Jibril, kata tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Malaikat Jibril nyamperin Rasulullah, bukan nyamperin doang, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Oke guys, live nih ya. Masya Allah, gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, kenapa nggak mau tawaran gua? Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini yang saya ceramain nggak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalau anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anaknya. Tibanin, jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Tuh sabarnya luar biasa. Mau apa sekarang kamu Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau berdoa. Didoain ibu, yang nimpukin didoain sama Rasul. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk dan hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Luar biasa bang. Ya Allah, nggak nemu kok begini, nggak nemu. Kalau saya digituin, bukan urusan. Umpama nih direkam nih, live streaming nih, umpama Tile lagi ceramah nih, umpama ya. Oke guys, umpama Tile lagi ceramah kok, terus ditimpukin batu, mau berdarah jidat saya. Datang malaikat Jibril, umpama kasih tawaran Jibril, Tile, ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Hapusin anak cucu-cucunya, biar semua surat. Nabi beda sama kita kok. Nabi beda sama kita. Dikatain, dibina, dibully, dinyinyirin, diusir, difitnah, bahkan mau dibunuh. Enggak balas dendam. Kita butuh pemimpin yang model begini. Dikatain, dibina, dibully, dinyinyirin, dijegal, macam-macam, mau diskusi, mau dijegal, langsung digembok-gembok itunya, dibilang korupsi, Allah kesel banget kita, difitnah Wahabi, difitnah Syiah, macam-macam, ini najong banget itu. Sama itu yang model begitu, dikatain gak marah, dihina gak pernah terbang, dikatain gak tumbang, dipuji gak pernah terbang. Saya pengen dia jadi pemimpin. Saya pilih aja dia. Besok kalau saya masih pilih dia aja udah. Saya masih pilih dia aja udah. Saya masih pilih dia aja. Ya, jangan pada kesel sama saya lah. Bapak hak masing-masing, apa-apa. Bapak punya hak, saya juga punya hak lah. Saya udah masuk daftar pemilih tetap dah, mau apa-apa. Saya datang ke TPS 14 Februari, saya coblos Anies Baswedan. Itu urusan saya. Nggak boleh kesel lah, nggak boleh. Ya, lu jangan kesel dengan pilihan gua juga nggak bakal kesel sama pilihan lu, jangan begitu lah. Nggak boleh baper lah, ya masing-masing lah. Gua terserah aja, demokrasi mah terbuka lah. Saya mah bukan kampanye, kasih tahu saya mah besok nyoblos dia. Saya ngasih tahu nih nyoblos besok, saya nyoblos dia lah. Terserah bapak ibu ya bu ya. Ya terserah mau pilih Anies itu mah hak ibu, mau pilih Muhaimin juga nggak ngapa-ngapa sih. Itu mah hak ibu semua. Mau pilih calon presiden yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu mah bapak semua ya. Mau pilih capres yang diusung 3 partai pas PKB, Nasdem sama PKS nggak ngapa-ngapa, itu mah urusan bapak semua ya. Itu mah beda-beda, nggak ngapa-apa. Bingung kan pilihnya ya, tapi gua kalau jelek-jelekin yang lain, gua sih bagusin pilihan gua ya kan, boleh-boleh aja dong ya. Direkam nih ya Panwaslu, oke, enggak kampanye nih, enggak, ini bukan kampanye di musola, enggak, di luar musola. Ini apa terbelakang gua? Kira burung darah kali ini.
Ya Allah, jadi kesana-sana Datuk. Ya, baru kali ini bangkunya cakep, mejanya cakep, tasnya cakep. Nah, putih doang. Kopi mana kopi? Cakep, taplaknya pun dilapis dua, bangkunya juga empuk. Di depannya air doang. Kopi mana kopi? Udah bos, emang ngajakinnya air putih doang. Enak ini bening. Kalau ditaruh cupang hidup ini. Bener kok. Tahan. Enak minum air putih kok. Bener ya, enak. Kencing agak berwarna, bener. Ini direkam dong lagi. Lain tuh, nonton ya, live IG. Oke guys, jangan lupa follow ya. Oke, Masya Allah. Di TikTok tuh buat dapet duit. Pada yang 5 koin. Iya. Bu, terus Nabi. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Kita baca lagi di rawi. Apa bacanya? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Ya Allah, kok Nabi sama orang miskin sayang banget. Makanya kita yang miskin jangan kecil hati, disayangi nama Nabi kan. Bener kok. Sampai-sampai Nabi sayang-sayangnya sama orang miskin. Doanya Nabi kok, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi itu. Ini Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok baca doa begitu Pak? Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turun kita. Kalau miskin, bapak miskin, aja atau dia anak kebelangsak bisa. Lengket banget miskin sama kita. Makanya Rasulullah sampai nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ini Nabi ngajarin. Di masyarakat kita kan pada terbalik kadang-kadang. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Kayak kan begitu kok. Orang kaya mati, itu ustaz pimpin tahmil, gak kelar-kelar, 1000 juga tak aki-aki melentuk. Orang kaya makan enak-enak, panjang banget. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, kelar ya. Kira-kira makanannya biasa dalamnya orang negeri mah bihun. Ya bang ya, nah iya jangan begitu ya Pok. Ngumpet di sini jarang ini ya. Ya Nabi demen sama orang miskin Pok. Bicara miskin kadang-kadang saya kesinggung Pok. Bener bang, saya kesinggung kalau ngomongin orang miskin. Jujur aja nih, Bang Amin, caleg kita nih, Bang semua DKM. Saya bukan turunan orang miskin, jujur aja. Iya, bukan miskin, fakir. Kalau miskin masih mendingan, fakir udah berlangsak pisan. Iya, emang ngerasain lagi enak kok. Saudara nih, keluarga, Bang Amin keluarga 13. Emak tuh anaknya 13, belum yang penguburan kata dia. Yang itu 13. Semuanya perempuan, saya doang laki diri. Makan kalau berebut kok, enak banget nasi sepiring satu, dikit sepiring nasi, anak 13. Ya emak, dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin kok, ada 3 bakul, 3 mengkudu. Akhirnya tuh nasi keurut sama mengkudu. Diaduk, digoreng jadi satu, belum berebut makan, hidup sampai sekarang. Masuk hijau, keluar hijau. Kebanyakan mengkudunya. Jika segitu ngerasain susah. Ya Allah. Punya telur 2 biji, anak 13, didadar sama emak, tipis banget itu. Di kuali, ya pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang. Enak jadi orang miskin kok, enak kok. Saudara, emang orang dulu kan subur-subur. Emak kita zaman dulu, tahun setahun, brol. Yang awet nih beranaknya kayak kucing, brol. Emak subur banget orang dulu, 13 belum yang keguguran.
Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat itu ketetesan, gunting tuh. Bener ini Bapak, saking suburnya. Dua tiga kali lebaran, 13 anaknya. Sekarang tinggal 5. Iya, kalau makan berebut ada yang injek atau mati. Iya, ada yang sahabat atau saudara kalau udah makan mati atau. Makanya bapak itu asal ada anak yang mati nggak dipikirin, jadi biarin. Atau mah udah gampang terbikin lagi. Susah enak makan daging aja ngarapin orang mati. Ada orang mati tahlilan girang banget gitu. Sekeluarga girang banget. Kadang mak sontong ikut ke bapak lihat tahlilan. Ikut tahlil kita dikasih gesek antuk dalam ya Allah kok daging sekepal. Anak 13 emak yang megang. Jangan berebut sini ya, emak yang atur ya. Jangan berebut. Dulu yang gede ngalah. Duduk nih. Dipocerin nama emak koni buat ini sejuring. Enggak berasa daging kok. Berasa kecap doang. Sampai segitunya ngerasain. Karena 4 bulan gak makan daging kok. Enggak ada yang mati. Adik saya pakai nanya, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Bapak nyaut sambil bosor, kan ditaruh di pundak, ntar kali neng sore-sorean, begitu. Memang orang tua mulutnya mancur ya, yang mati pada pengumuman. Di musola, marbot ketiban gedung. Mati juga, kali lagi. Iya kok, ngapain kita taruh di atas sepi. Katanya, makasih Neng, makasih. Alhamdulillah. Kayak jeruk. Nah ini kue bolu. Enak nih, makan ini nambahin tai gigi. Bu, Nabi demen sama orang miskin. Makanya kadang-kadang saya tersinggung kok. Kadang-kadang kita dikasih sumbangan namanya raskin. Itu tersinggung saya. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang ngasih aja sumbangan beras nih bu, beras nih pak, udah jangan pakai raskin, kesinggung kita. Malah orang kaya kadang-kadang makan raskin itu nggak pantas. Orang kaya makan raskin, orang kaya berasnya beda, raskai. Rahasia. Sekarang saya negara kita Indonesia kaya, kenapa masih banyak yang miskin? Bener bang? Negara kaya Indonesia, kenapa rakyatnya miskin? Saya yakin pada salah urus, banyak yang korupsi, bener kok? Kenapa makanya besok 2024 udah perubahan? Amin. Pemimpin kita yang Amin. Siapa? Amin. Siapa? Ada Jamin di sini, bila Jamin juga. Kenal ada Jamin, buah yang kenal banget. Tak kalau dijadi nih, tak kalau di rumah saya jatuh nih ke rumah. Coba berani, bener bang. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus naik panjat pinang Anda. Yang paling capek yang di bawah dari siles lehernya, meter sono, meter kemarin. Tapi hati orang yang diinjek di bawah ngomong, batinnya bicara apa? Biarin mesti diinjek di bawah, nggak ngapa-ngapa. Asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong, hadiah banyak di atas. Bawa turun, kita berbicara rame-rame, dana aspirasi turunin buat rakyat. Orang-orang udah nyampe di atas habis hadiah dulu, harus dewek semua habis. Di rakyat dimakan sama bensin, diminum sholat, diminum aspal, dimakan kabel telepon, dimakan juga najo habis panci-panci udah terpus semua. Insya Allah kita pilih pada Muhammad, amin aman. Amin. Beliau nggak pakai apa beliau masih di saya enggak, tapi saya kenal beliau, track recordnya beliau dan bagaimana loyalitasnya saya tahu, makanya saya kampanyein beliau. Insya Allah hasil maksud jadi, amin. Amin. Namanya amin. Muhammad amin. Caleg amin lagi. Menang jadi legislatif amin. Pilihannya amin. Doa kita semua amin. Waladolin amin. Allahumma amin. Gak ada waladolin kabul, gak ada. Amin dulu baru kabul. Nah mudah-mudahan kok ini Nabi temu nama orang miskin ada perubahan. Alhamdulillah. Kelar maulid, ayo. Apalagi kemuliaan akhlaknya, baca lagi di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah bikin luar biasa kok adabnya Nabi, adabnya Rasulullah.
Apa kata pengarang rawi? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Jalan janda tua. Nabi itu kalau jalan bareng sama janda tua. Di belakang kalau jalan. Ngiringin nenek-nenek. Janda tua kan nenek-nenek. Niat jalan di belakang bukan berarti mengiat bokongnya nenek-nenek. Nenek-nenek apa dilihat? Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Khawatir Rasulullah bang, jalan miringin di belakang khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet ke aki-aki ya? Aki-aki nyemplung dia nggak tahu di mana. Masya Allah, kemuliaan akhlak adab sesuai tema kita. Ayo iman, ilmu, amal dan akhlak. Kita ngaji kumpul. Yang belum doyan ngaji habis murid ngajinya doyan. Amin. Kumpulan sudah ngaji kok. Mau bisa kayak kagak datang. Ikutin usaha kita. Usaha bawa kitab, ngikut bawa kitab. Ustaz saya nggak bisa baca kitab, bawa. Usaha kebet. Usaha tutup, gak tutup. Masa usaha juga kebet, udah tutup masih kitab kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa tinggal boleh kebet doang. Datang aja udah, nggak apa-apa. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Kumpul di pengajian, rame-rame ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, musola kita cakep al-huda. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat gang sini, bu, ada 4 lewat sini nggak bisa masuk. Sudah kunci. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan pakai usil, jangan, biarin. Kadang-kadang usil buat mulut, tungguin bang ke musola, nggak bisa dia kabur. Orang baru belajar, angkat lama dikit nggak masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Insya Allah Rasul berdakwah, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Itulah dakwah Rasulullah. Ayo tingkatin pengajian biar dapat ilmu, ibadah jadi bener. Yang muda ngaji, yang tua ngaji, mau ngapain lagi udah nenek ngaji udah nenek. Iya, udah tua alasannya banyak pada ngaji. Ngaji nek malu mantu, ntar apa? Boleh di men. Nenek men aja. Datang aja. Kalau ngaji kan udah tua, kuping rada budek, mata kurang awal. Nggak mati ngajarin nenek. Baca nek, innahu kana tawwaba, rada budek. Innahu kana tembaga. Makanya lagi, mumpung masih sehat, manfaatin. Bu, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nggak lama kita ngaji, paling lama 1,5 jam duduk di pengajian. Nggak lama kita ngaji. Kita luangin waktu, insya Allah. Kita pengen semuanya bareng-bareng jadi orang pinter, bareng-bareng jadi orang soleh, dan bareng-bareng masuk surga. Kalau udah ngarepin ntar kok ngaji tua-tuaan, ngaji tua-tuaan, lah Allah kesinggung. Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala yang hidup. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa nikmat, semakin tua semakin berkurang. Mata yang tadinya awas udah lambur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong udah ngelantur, makan udah pakai bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam bubur. Ya sekarang jangankan umur 50 bang, 35 udah banyak penyakit udah. Asam urat, ya kencing pahit, darah pendek, udah kasar, penyakit udah. Yang teman saya umur 35, adik kelas jauh 35, umurnya kok udah setruk. Parah tuh 35 setruk. 35 setruk, itu penyakit berat. Segerobak aja berat, apalagi setruk. Jangan sampai penyakit berat. Ketawa. Makanya kita ngaji biar panjang umur, dosa diangkatin. Amin. Ngaji begini dosa kita dirontong di kok. Makanya Sayyidina Walid Allah yarham.
Lah Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf, beliau bilang mau pengajar, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Sakit gak kelihatan. Dosa kita dirapangin yang kecil-kecil, diusap dosa orang tua, saudara, teman, tetangga. Paling dosa laki, udah kebudut nih, dosa laki kok. Berangkat ngaji laki diperintah. Lu ngaji dulu bang, ntar kalau hujan dibuka wakatin. Remes banget. Nyuruh pemerintah. Yang katanya paling Ibu, Mana orangnya? Mana dosa orangnya? nggak bikin salah kan? Mana orangnya, Ustaz? Bangun bang, bangun. Lihat tuh, di berapa udah. Persoalan begini. Lagi tidur suruh niat jam. Kalau Ustaz Asad gimana? Saya udah pikirin bang. Bangun bang, lihat tuh, jam berapa udah. Lagi tidur suruh niat jam. Kalau lagi merem, doanya melek lihat jam. Makanya udah lagi. Salah, udah rasa kok. Ini hari baru bangun lu bang, habis rezeki lu patok ayam. Yakinnya ngomong, memang ayam gue yang paning. Salah gue itu. Nggak kerasa bikin salah. Kerjaan lu tidur mulu bang, nggak bagus, tidur aja kerja. Makanya jangan malas bapak-bapak. Mana kejadian saya dikirimin di grup WA. Ada bapak-bapak seorang suami tadi tidur bang, palanya digeding sama bininya pakai martel. Gara-garanya satu, kurang ngasih uang belanja. Hilap digeding palanya. Makanya abang-abang nih, bapak-bapak yang suka ngasih kurang uang belanja, Hati-hati. saya saranin dah, tidur pakai helm. Gimana saya kasih tahuannya? Gak boleh meleng kan? Takut dia hilap. Kalau kita digeding, paling anak kita nanya, itu bapak ngapa mati itu pakai helm? Iya, lagi ngigo kali. Ngigo apa? Ngigo nge-grab. Nah, insya Allah, dengan maulid kita semakin berubah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur. Saya izin ibu kita baca Fatihah ya, karena memang saya dari kemarin belum pulang karena ada lagi minggu ayam di hari Jumat. Ini yang undang wasilah teman saya nih, mana Susanti, Mpok Susanti, mana tahu orang aja. Ya teman saya tuh kok dia sekolah dulu, zaman di Bot, baru ketemu lagi sekarang. Fotonya gue tuh gede banget, makanya kurbabi kali ya. Karena lakinya gemuk, anak agung banget. Karena beliau udah silaturahim ke rumah, menyambung lagi silaturahim udah lama, zaman sekolah zaman dibuat teman saya ya. Makanya kita bingung mau hargain teman berapa, kira-kira gitu. Kita bisa komennya ya, kalau dikasih gede ya syukur ya, kalau kurang ya abok dah gitu ya. Ya kita baca Fatihah, semoga kita semua sehat panjang umur. Yang jangan sebelum doa ya, ntar doa ada drama lagi kok. Memang kok ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran ngundang lagi, ya kalau udah kapok jangan diundang lagi. Terus kapok saya biasanya nggak begitu. Belum makan itu biar sehat semua, panjang umur, sehat badan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita dikabul, anak kita yang lagi pada belajar doain biar diberikan kemudahan dalam belajarnya. Allah kasih kesehatan, Allah kasih kepahaman, insya Allah jadi anak-anak yang khairun nas anfa'uhum linnas. Doain orang-orang tua kita, ibu bapak kita, keluarga kita, terkhusus yang mewakafkan tanah ini buat musola. Insya Allah semua saudara keluarga guru yang sudah meninggal